Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu 17 April 2024. Ada berita yang luar biasa dari Partai Nasdem. Nampaknya Partai Nasdem ingin memperbanyak pengalaman dengan Anies Baswedan. Terbaru, Nasdem membuka peluang untuk kembali mencalonkan Anies Baswedan menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Kita catat ya, sepertinya Nasdem tidak peduli dengan apa yang pernah terjadi pertama di DKI Jakarta dulu 2017 ketika Anies Baswedan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur DKI yang pertama kali. Yang semua orang tahu bahwa kemudian akibatnya politik identitas mengharu biru DKI Jakarta. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak, rusak parah akibat pencalonan tersebut yang didukung oleh banyak orang dari kelompok ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Pada peristiwa itu terkenal ada istilah kampanye ayat mayat, karena kemudian masjid digunakan menjadi ajang kampanye politik. Banyak pihak aktivis masjid di Jakarta yang mengancam tidak menyolatkan, tidak mendoakan orang yang tidak mendukung Anies. Dan kemarin Pilpres yang baru saja usai 14 Februari, Nasdem sudah mencicipi kan, banyak sekali pendukungnya Anies yang menggunakan agama untuk kendaraan politiknya. Tidak kapok. Nampaknya ingin mempertaruhkan persatuan bangsa ini Nasdem. Ya, kita syarat bareng-bareng lah ya. Nasdem ungkap Surya Paloh restui Anies jika ingin maju Pilkada DKI 2024. Ini malah katanya sudah direstui oleh Anies. Kalau ada apa-apa dengan NKRI, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Surya Paloh orang yang bertanggung jawab termasuk. Kalau kemudian pencalonan betul-betul dicalonkan lagi oleh Nasdem, Anies ini di DKI, terjadi chaos sara. Surya Paloh harus dicari orang yang harus dicari pertama kali kalau betul-betul ingin mencalonkan Anies. Dia harus bertanggung jawab dengan keutuhan bangsa dan negara. Katanya kan nasional demokrat, katanya kepentingan bangsa di atas segalanya, tapi langkahnya tidak sejalan. Jadi kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara politik, secara hukum. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Ketum Nasdem Surya Paloh mempersilahkan Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Ia menyebut sejumlah nama lain juga dipertimbangkan oleh Nasdem untuk dicalonkan. Kalau di sini kan namanya mengerucut, ya pastilah Mas Sahroni, ya pastilah ada Wibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri, kata Willy kepada wartawan hari Senin kemarin. Willy menyebut Nasdem telah melakukan komunikasi dengan Anies mengenai hal ini. Dia kemudian mengungkap pesan Surya Paloh saat pertemuan dengan Anies tanggal 18 Maret yang lalu. Komunikasi sudah, nanti kita cek ombak sama Mas Anies. 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan, politik ini kan kartu nggak boleh mati. Kalau Bung Anies mau maju pilkada, monggo, Nasdem siap, katanya. Willy menambahkan bahwa Nasdem tidak menawarkan pencalonan itu ke Anies. Tidak menawarkan pencalonan itu ke Anies. Akan tetapi kata dia, hal itu adalah diskusi. Ya apapun prolognya, komentarnya, menawarkan atau ditawari sama saja kalau pada akhirnya kemudian dipakai. Kan begitu. Itu kan hanya proses saja. Bukan penawaran itu diskusi, katanya. Lalu apa jawaban Anies mengenai bursa cagup DKI Jakarta itu? Willy menyebut Anies saat ini masih fokus pada sengketa Pilpres. Ya itu kan bahasa diplomatik lah, biasa. Orangnya gila jabatan ya, apa yang enggak, kalau ada kesempatan ya pasti sikat. Tapi kalau saya jadi Anies, sorry ya,
harga diri lah. Masa baru saja menjadi capres tiba-tiba turun derajat menjadi calon gubernur. Menurut saya nggak level. Kelihatan sekali orang gila jabatan. Kalau dari calon gubernur maju levelnya naik menjadi capres itu oke lah ya. Dari calon bupati menjadi calon gubernur itu loh. Tapi kalau calon gubernur gagal kemudian turun derajat calon bupati wali kota ya turun derajat menurut saya. Levelnya turun, ya. Kelasnya turun, grade-nya turun. Capres gagal, calon gubernur gagal lagi ya. Nanti tahun depan calon bupati, gagal lagi calon lurah. Allah ya karim orang kok. Udah lah, Nis, kamu pulang aja ke rumah. Back to basic, Anda kan akademisi, jadi dosen aja sudah itu duniamu. Yang penting jangan provokasi mahasiswamu dengan politik identitas ya. Jangan rusak NKRI ini. Ingat, kamu kan darah nenek moyangmu kan bukan asli pribumi Nusantara. Jadi hati-hati Anda di sini. Jangan memberikan andil buruk untuk persatuan bangsa. Sadar diri sebagai keturunan imigran di tanah air ya harusnya ikut berterima kasih, ikut membangun tanah air ini, tanah Nusantara ini sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara berbangsa yang ada di sini. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika ya harus ikut dikembangkan, jangan dirusak. Sudah keturunan pendatang rusak kok, kurang ajar namanya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.